Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu diimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan suatu bacaan Injil yang panjang tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benihnya. Kalau kita mendengarkan dan juga mencermati, ada 3 jenis yang terjadi pada benih itu ketika penabur itu menaburkan benih. Yang pertama, jatuh di pinggir jalan lalu langsung diambil burung untuk dimakan, dan juga dimakannya sampai habis. Lalu juga ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, segera tumbuh tetapi tidak tahan lama karena tidak berakar. Lalu ada juga yang jatuh di tengah semak berduri, semakin besar tapi dihimpit oleh duri itu dan mati. Dan lalu juga ada yang jatuh di tanah yang baik. Bukan 3 tetapi ada 4 jenis benih yang ditabur yang menghasilkan berbeda-beda. Lalu para murid
menanyakan apa arti perumpamaan itu. Ini pertanyaan yang unik karena Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang lain agar mereka menjadi paham, agar mereka menjadi mengerti. Karena warta kerajaan Allah itu jika tidak dibuat dalam bentuk perumpamaan, tidaklah bisa dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Tetapi para murid juga ternyata tidak mengerti apa dari arti dari perumpamaan itu. Maka Yesus menjelaskan bahwa penabur itu menaburkan sabda, bahwa benih itu adalah sabda yang ditaburkan kepada orang-orang yang ada di tempat yang berbeda-beda. Itulah yang menjadi permenungan kita pada hari ini. Apakah kita mendapatkan benih itu seperti orang yang di pinggir jalan, lalu ketika kita mendengarkan sabda itu, muncullah iblis mengambil kita dan kita segera jatuh dan kita menjadi habis, atau di tanah yang berbatu-batu, ketika mendapatkan sabda itu, menerimanya dengan gembira, karena kita tidak mempunyai iman yang kuat, itu bertahan sebentar saja dan kita menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Atau ditaburkan di tengah semak duri, ketika kita bertumbuh mendengarkan sabda itu, lalu dihimpit oleh segala kekhawatiran yang kita alami, kita menjadi jatuh, kita menjadi tidak berbuah. Atau yang terakhir, yang benih atau sabda itu jatuh ke tanah yang baik, kepada kita yang mendengarkan sabda itu, menyambutnya dan melaksanakannya, beriman terhadap sabda itu. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, permenungan bagi kita pada hari ini adalah, kita adalah benih yang mana? Benih yang jatuh di pinggir jalan lalu segera dimakan oleh setan dan habis, di tanah yang berbatu-batu, atau juga di semak berduri, atau kita tanah yang baik. Kita bisa merenungkan, tidak apa-apa kalau kita masih di tanah yang berbatu-batu atau tanah yang bersemak duri. Kita terus berusaha, kita terus mengembangkan iman kita, agar kita semakin mengarah kepada tanah yang baik itu, tanah yang mampu menghasilkan dari sabda Allah yang kita terima. Kita mampu menghasilkan kebaikan, entah itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat dari sabda yang kita dengarkan, dari segala tindakan baik yang kita lakukan. Marilah kita hening sejenak.